Ohio. Hari ini kita lagi ada di Arabica Coffee Roastery yang ada di Senopati ya, Gunawarman. Kenapa kita kesini? Karena ini enak banget ya buat diskusi, buat ngobrol, buat santai-santai, buat kerja, enak banget ya. Juga Jepang banget ya. Suasananya juga enak banget. Kita pesen, aku pesen ini Kyoto Latte. Kau pesen apa? Aku pesen ini matcha. Oh, matcha. Kita pesen apa? Es. Karena dia matcha ya, Karena matcha sih ya, jadi emang kayaknya matchanya itu agak, matcha es krimnya itu emang agak otentik ya, jadi nggak yang manis gitu ya, jadi memang benar-benar original pahit gitu ya. Matchanya ada sih bittersweet, ada pahitnya sedikit ya. Terus kita pesen ini nih, croissant dari makan sama Aira. Oke, jadi teman-teman semuanya, kita punya rencana buat overseas trip ya. Nah, kira-kira kemana? Mana kita? Nanti kita mau kemana jalan-jalannya? Jepang. Oke. Ini pertama kali sih buat aku sama Aira, ini pertama kali ya. Buat perjalanan ke luar negeri. Aira pertama kali ya? Aira pertama kali juga ya, naik pesawat ya Raya? Aku udah pernah sih ya dulu ke Korea ya, waktu trip dari kantor. Alhamdulillah pernah ke Korea. Nah, kali ini aku coba mengajak keluarga, kita mau coba overseas trip ke Jepang. Kenapa sih Jepang? Kira-kira kenapa ya? Jepang tuh suasananya tuh hangat sih ya. Maksudnya mau musim apapun juga, jadi kayak Jepang tuh kayak suasananya tuh hangat, terus menyimpan banyak kenangan meskipun nggak pernah ke sana. Jadi kok kayaknya kalau di sana tuh kok kayaknya kayak buat make a memory tuh kayaknya bagus gitu. Ke sana ngasih pengalaman. Pertama kali juga jadi luar negeri terus langsung Jepang tuh, masya Allah. Nah, sebetulnya kan kayak Jepang itu kan apa ya, buat kita tuh kan familiar lah ya, dari waktu kita kecil tuh film-film kita, anime itu kan rata-rata Doraemon, Conan tuh Jepang semua kan. Korea tuh kan mungkin baru-baru akhir ini lah ya, dan dia masuk lewat drama-drama Korea gitu ya. Cuma kalau Jepang tuh kayaknya kita udah apa ya, udah dari kecil tuh udah familiar lah gitu kira-kira, dan makanannya kayaknya lebih familiar ya buat kita ya, kayak ramen, terus katsu, dan karena kita bawa si krucil, kayaknya itu akan lebih friendly buat kita kunjungin untuk negara yang pertama kali. Tuh, ya. Culture-nya juga sih, jadi mungkin kalau di sana kan mungkin masih ini ya, masih apa namanya, budaya yang nggak yang terlalu, kalau dibandingin sama Korea kan kayaknya udah modern banget ya, modern. Jadi kayaknya pemandangannya tuh nggak terlalu banyak alamnya gitu. Ada, tapi mungkin kita harus ke tempat-tempat yang agak jauh lah gitu, bagian Korea bagian mananya. Kalau Jepang kan kayaknya lebih setiap sudut kota yang diperlihatkan itu, kalau aku lihat di Instagram atau di mana gitu, kayaknya etnik, hangat gitu. Jadi kayak enak nih buat family trip. Kita di Jepang mau ke itu kemudian alasan yang terakhir kenapa kita ke Jepang, karena sebenarnya ke Korea juga seru juga sih ya, karena kita beberapa kali sering nonton drama Korea gitu ya, kayak ke Busan, ke Jeju. Aku dulu ke Jeju. Nah, alasan terakhir kenapa kita ke Jepang tuh sebenarnya lebih ke pengen nyobain beberapa wahana-wahana yang biasa Aira tonton ya Raya. Kayak Aira suka nonton film yang ada kereta Shinsin ya. Shinsin, Titipo, Shinkansen. Nah itu kita pengen coba ngasih experience ya ke Aira. Nah, harapan kita sih semoga experience ini bisa membuat Aira dan keluarga kita jadi lebih kompak lagi dan bisa dapat hal baru yang bisa jadi insight buat kehidupan kita selanjutnya. Sebenarnya kalau ngomong perlengkapan ini tergantung banget sama
apa ya, musim atau negara tujuan, musim di tempat negara tujuan yang mau kita datangin gitu kan ya. Karena kebetulan kita datangnya itu pas winter season. Nah itu memang kehidupannya agak banyak ya, tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan pengalaman mungkin ya, pengalaman hidup buat kita, nggak apa-apa. Jadi perlengkapan sebenarnya macam-macam ya terbaginya ya, kayak misalnya pakaian, baju, kemudian apa lagi ya, kayak perlengkapan yang kita siapin yang umum apa sih? Kayaknya pakaian lah ya. Pakaian sih itu yang paling harus menyesuaikan banget ya. Jadi harus ada apa ya? Kayak penyesuaian sesuai dengan penyesuaian musimnya gitu. Karena kita di winter jadi harus ada. Ya nggak cuma buat baju hangout doang, tapi ya harus ada longjonnya, kemudian jaket winternya gitu kan, winter jaketnya. Lumayan banyak sih sebetulnya penilaiannya karena ngikutin musim ya. Sarung tangan gitu kan ya, kupluk, topi segala macem. Itu sih termasuk, dan yang paling penting kayaknya yang kedua kalau ngomong pakaian, sepatu ya. Kita pakai, coba teman-teman pilih sepatu yang nyaman. Kalau winter mungkin kita bisa pilih sepatu yang anti air ya, boots atau apa gitu kan, itu cocok sih. Sama ya ininya, outsole-nya bergerigi gitu, karena pas lihat beberapa teman-teman yang memang udah pernah jalan ke sana juga, ternyata memang agak cukup sulit kalau misalnya kita pakai sepatu yang agak licin gitu bawahnya, itu kalau di tempat yang besar itu kayaknya akan nggak terlalu nyaman. Makanya kita juga lagi prepare banget. Kemudian yang kedua kita prepare apa? Kayak koper. Jadi pakaian koper rencana kita bawa 2. Satu yang ukuran 26, 24 sih kalau dari mereknya, cuman memang umumnya kayaknya itu masuk ukuran 24 inch. Nah 24 inch kita waktu itu beli merek Bagasi ya. Itu kalau kita lihat, ini nggak di endorse, Bagasi itu kalau kita lihat ya, dia kayaknya heavy duty banget ya, heavy duty dan yang affordable juga, dan ternyata harganya murah. Saat kita beli itu, kita beli yang 24 inch itu bahkan kurang dari 2 juta teman-teman. Itu harganya murah sih kalau buat kita ya. Dan dia heavy duty banget, udah hard case, dan dia ternyata tuh second brandnya Lojel. Dan Lojel itu harganya udah 3-4 juta, dia masih di bawah 2 juta, jadi worth it sih. Nah yang kedua kita bawa cabin size koper ya, cabin size 20 inch. Nah itu kita bawa 2 koper rencananya, sama paling satu stroller karena kita bawa airan. Jadi supaya dia nyaman nanti ketika trip, mungkin capek dia bisa tidur segala macam kan ya. Kemudian paling kita bawa 1 tas. Ya itu sih tas untuk ini sih yang apa namanya hand carry ya. Jadi peralatan kayak baju ganti atau kayak cemilan-cemilan kecil atau yang memang aksesnya tuh yang dibutuhkan cepat gitu. Jadi nggak kita taruh di koper ataupun di tas besar. Jadi kita bawa 1 tas yang hand carry. Tas hand carry. Paling kita bawa tambahan juga sih sebenarnya, kayak tas yang apa sih, travel bag gitu yang agak gede, jadi itu dia bisa mengcover yang additional additional gitulah, yang bisa ditaruh gitu loh di atas cover gitu, kayak travel bag yang agak besar gitu. Itu karena kan kita pasti di sana juga akan ada bawa oleh belanja atau apa gitu, karena kan nggak semua perlengkapan baju juga kita beli di sini gitu kan, karena untuk memudahkan bawaan juga. Jadi ada deh kita bawa, kalau nggak salah nambah 3 tambahan travel bag gitu. Jadi itu harapannya biar, karena kan gampang ya kalau travel bag dilipat dalam posisi kosong di bawah juga ya kita masih cukup gitu bagasinya, karena kan satu orang kan 25 kilo ya, jadi insya Allah masih aman lah meskipun kita bawa banyak additional travel bag gitu. Travel bag walaupun kurang kita bisa beli di sana sih ya, travel bag gitu. Nah kalau perlengkapan itu ya, kalau koper ya, kemudian kayak obat-obatan paling itu agak tricky juga kalau kita bawa anak kecil ya, karena kan apalagi musimnya tuh nggak pernah ada di negara kita. Jadi itu benar-benar buat aku sendiri sih kayak benar-benar nyiapin. Kemarin juga sempat konsul juga dulu ke dokter karena dia juga kan punya asma, jadi itu benar-benar harus disiapin karena kan kita pergi ke negara dengan musim yang nggak pernah kita alamin sih sebenarnya. Suhunya ekstrim ya. Suhunya ekstrim banget gitu. Sekarang aja
udah sekarang kita sebelum berangkat aja nih sekitar Kalau bulan kamu di Kyoto Desember tuh ini berapa? udah 2 derajat gitu. Jadi makanya tuh wah, ini Bayangin kayaknya gitu harus ini banget nih, harus prepare banget nih kayaknya. Gitu sih. Obat ya, paling obat, terus Kayak headpack gitu-gitu juga kayaknya perlu deh Heatpack kalau ya. buat heatpack tuh yang buat yang nggak biasa sama cuaca dingin ya apalagi di Indonesia. oke. Terus paling bawa mainan ya, mainan buat Penting sih biar dia nggak bosan di perjalanan gitu kan. ada opsi-opsi ya. Opsi yang lain lah. Mainan, terus kalau makanan paling kita bawa makanan-makanan yang simple ya. Yang simple sih, Simple, kita yang misalnya buat ganjel sampai ke tempat makan yang proper misalnya gitu ya, atau misalnya udah waktunya jam makan tapi kita masih di perjalanan, itu juga bisa membantu sih buat ganjel-ganjel sih. Kayak misalnya kalau makanan sih mungkin beras, kita bawa beras juga ya, beras instan. beras kayak beras instan itu kita Kukumi, bawa. kukumi. Kukumi tuh Bumi itu kita bawa, prepare lah kita. prepare. Bawa beras instan, kemudian kita kayak bawa ya makanan-makanan apa ya kayak mau yang teduh. mustofa gitu ya, kayak ya yang simple-simple yang bisa dimakan buat ganjil tadi sebelum sampai ke tempat makan yang proper. Terus kayak buat anak kita bawa, buat Aira kita bawa kayak sama snack-snack yang agak sedikit berat ya, tapi juga bisa lumayan buat ganjil buat dia kayak gitu kan ya. Jadi kalau perlengkapan makanan tadi itu, terus kemudian obat. Nah yang keempat yang nggak kalah penting ya, karena kita mau coba nge-vlog nanti di sana, ya kita bawa peralatan vlognya, kita bawa kameranya, kita bawa mikrofon dan segala macam, tongsis segala macam gitu kan. Karena kita juga kan ini ya sendiri nggak pakai travel agent, jadi kayak perlengkapan yang kayak gitu tuh udah kita well preparing dari sekarang. Iya, betul. Terus yang juga nggak kalah pentingnya perlengkapan itu apa sih perlengkapan yang harus dibawa tadi sebetulnya kayak dokumen-dokumen sama seluruh tiket-tiket yang kita booking di Indo, ya kan ya, kayak GR Pass-nya. Jangan lupa tuh teman-teman yang reserve GR Pass itu pastiin si exchange ordernya itu dibawa, karena kalau kita nggak bawa exchange ordernya untuk ditukarkan GR Pass nanti di Jepang, itu kita nggak akan bisa nukar GR Pass-nya. Nah itu jadi exchange order itu penting banget lah gitu, sama tiket sih, tiket-tiket kita kayak kalau kita mau ke Disneyland, Disney atau ke Universal Studio itu juga kita harus prepare tiketnya, paling tiket ya kalau itu di handphone ya. Itu sih, itu apa lagi ya kalau perlengkapan kita yang udah itu aja paling ya. Iya sih ya, kalau kayak toileters kayak gitu sih menurut aku itu juga Kayaknya nggak usah bawa banyak-banyak ya, di sana udah karena pas banget. dilihat-lihat pas nyari hotel juga udah banyak toileters, Lengkap. jadi paling nggak toileters tuh buat yang di tas yang hand carry aja, dan karena di sana juga kan mungkin kayak apa tuh kalau buat di toilet karena juga ininya bidet ya gitu, jadi kita juga lagi nyari bidet portable gitu kan, karena sebetulnya kan yang agak trikinya bawa anak-anak itu adalah masalah toilet juga penting banget ya gitu. Jadi kayak sebenarnya disiapin aja sih, kita harus apa namanya simulasikan di sana misalnya nggak ada bidet misalnya kayak gitu, jadi harus dengan kondisi yang ininya lah, yang nggak Proper. yang proper gitu. Bawa bidet segala macam. Jadi kayaknya itu sih perlengkapan yang harus di prepare. Lagi-lagi tergantung musimnya, teman-teman ke sana mau berapa lama, mau kemana aja, mau ke alam kah, apakah mau cukup kota-kota gitu ya misalnya, itu ngaruh sih apa yang kita bawa perlengkapannya ya, checklist perlengkapan yang kita bawa. Tapi kalau saran kita sih kayaknya kalau mau ke Jepang memang apalagi di winter ya, itu minimalis aja sih. Prefer kita belanja kayak winter clothes, winter jacket itu di Jepang aja, karena kalau belum punya ya, kalau belum kita punya, kan pertama kali nih kayak aku gitu, belum punya, kayaknya emang mending di sana karena yang pertama jauh lebih murah. Kayak di Uniqlo di Jepang juga harganya jauh lebih murah. Di sana juga ada banyak pilihan kayak GU, ya kan ya. GU-nya Jepang itu juga itu murah juga. Jadi memang prefer untuk perlengkapan kita bisa beli di Jepang, ya kan ya. Dan di sana banyak coin laundry, jadi gampang lah kita buat nyuci, dryer segala macam.